A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahlil wafa. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam program Kultum Universitas Abdurrab Pekanbaru Riau. Dan insyaallah kita akan menyambung lagi kisah ataupun peristiwa dalam sejarah umat Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan masuk kepada peristiwa di dalam sejarah umat Islam modern. Kita akan ambil dua kisah ataupun dua peristiwa yang sangat penting. Memang peristiwa peperangan, tetapi di sini kita akan lihat satu pengajaran tentang pentingnya patriotisme, tentang hak kemerdekaan setiap bangsa. Dan ini diberikan, dan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Seperti Allah SWT berfirman dalam Al-Quran menyatakan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Bahwasanya Allah SWT telah memuliakan Bani Adam, yang telah memberikan rizki dan juga dijadikannya manusia ini sebagai ciptaan Allah yang sempurna dari ciptaan Allah yang lainnya. Kaum muslimin dimanapun berada, dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang kita jadikan sebagai bulan ibadah, dan kita hindarkan jangan sampai bulan Ramadan ini sebaliknya menjadikan kita kesempatan untuk bermalas-malasan. Kita akan lihat dua peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah umat Islam modern. Pertama yaitu peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa kita sendiri, tanah air kita sendiri, di mana pada bulan Ramadan di tahun 1360 Hijriah, di hari Jumat 10 Ramadan, bangsa kita ini memproklamirkan kemerdekaannya dari segala penjajahan, dan itu tercantum di dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Kita ketahui bahwasanya umat Islam di negara ini telah berperan semenjak awal ketika datangnya penjajahan. Kesultanan Islam dari mulai Aceh sampai Ternate, sampai Maluku melakukan perlawanan terhadap penjajahan, karena memang itu tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan juga ditentang oleh agama kita. Maka berkat perjuangan yang panjang dan menghabiskan harta dan nyawa yang tak sedikit, alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah, pada tanggal 17 Agustus tahun 45, bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, kita lihat satu peristiwa yang penting, dan ini memang tidak lagi di negara kita, tapi ini terjadi di Timur Tengah sana, di mana dikenal dengan sebutan Perang Arab Israel. Apa ini maksud Perang Arab Israel? Bahwasanya pada tahun 1973 terjadi satu peperangan penting, di mana Israel yang menjajah tanah Palestina, kemudian berhasil dikalahkan oleh bangsa Arab, yaitu terjadinya koalisi pasukan negara Mesir dengan negara Syria dan juga Jordan. Itu peristiwanya terjadi pada tanggal 10 Ramadan, tahun 1390 Hijriah, bertepatan dengan 6 Oktober 1973. Kenapa peristiwa ini penting? Karena kita melihat inilah mungkin jalan kepada persatuan umat Islam ataupun bangsa Arab ketika itu. Makanya disebut dengan Perang Arab Israel, di mana pada waktu itu bangsa Arab mendapatkan kemenangan dalam peperangan mereka dengan Israel. Maka kalau kita lihat misalkan di Mesir, beberapa tempat, taman, jalan, jembatan, itu diberikan nama-nama yang mengikut peristiwa terjadinya peperangan tersebut. Ada namanya Hadiqah Ashir min Ramadan, artinya taman yang diberikan nama 10 Ramadan ketika terjadinya peperangan Arab Israel tadi. Tapi meskipun demikian, hari ini kita lihat Palestina telah tinggal dengan bangsanya sendiri. Secara perlahan kita tidak sadari kalau dulu disebut dengan Perang Arab Israel, tapi sekarang tinggal Perang Gaza Israel. Jangankan Palestina, sekarang hanya sudah kecil menjadi pertentangan antara Gaza saja dengan Israel. Ini mestinya menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana dulu persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan dan persatuan umat itu telah berhasil menggetarkan musuh-musuh
yang lebih khusus di sini adalah Israel. Ketika persatuan tercipta, insya Allah apapun usaha, apapun rencana itu akan bisa kita laksanakan. Jadi kaum muslimin dimanapun berada, ya, dengan kita membaca ataupun melihat kembali peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan di dalam sejarah umat Islam ini, kita bisa mengambil iktibar, karena memang faktanya sejarah itu adalah pengajaran bagi kita, sehingga kita bisa meniti masa depan kita dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih bijak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.